Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dalam video kali ini. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu menyertai kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini, dan dalam video kali ini saya ingin berbagi renungan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat-tempat kami berada saat ini seperti di surga. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti firman ini serta kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kali ini saya beri judul mengintai persoalan atau mengintai pengharapan. Dalam Bilangan 13 ayat 30 disebutkan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yang pertama, pengintai yang melihat persoalan. Setelah 10 pengintai itu telah kembali dari tanah Kanaan, mereka melaporkan hal-hal yang secara fisik itu benar. Tanah yang mereka lihat berlimpah susu dan madunya. Buah-buahan yang ada di sana juga sangat besar. Tanah yang mereka lihat itu sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika mereka kembali, mereka membawa tandanya atau hasil dari tanah itu, yang tercatat dalam Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdoalah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Menggandar itu artinya memikul, jadi satu tandan buah anggur itu dipikul oleh 2 orang. Dari sini kita dapat membayangkan betapa besarnya buah anggur yang mereka pikul itu. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah fokus yang mereka lihat itu lebih terarah kepada raksasa-raksasa yang tinggal di sana. Fokus mereka lebih ke arah kota-kota yang berkubu-kubu dan tembok-tembok yang sangat besar. Dan dalam Bilangan 13 ayat 31 mereka berkata, kami tidak sanggup menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penglihatan mereka memang tidak salah, tapi fokus penglihatan mereka itulah yang salah. Mereka lebih fokus kepada masalah, bukan kepada janji Tuhan, bukan kepada Tuhan yang membawa mereka sampai sejauh ini. Mereka lebih fokus melihat musuh, kekuatan musuh, sehingga mereka merasa lebih kecil dan tidak berdaya. Mereka lupa kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa kepada Tuhan yang telah menuntun mereka lewat tiang awan dan tiang api. Mereka lupa kepada Tuhan yang telah membela Laut Merah. Mereka lupa kepada Tuhan yang telah memberikan makanan setiap hari kepada mereka lewat mana. Mereka lupa. Mengapa mereka lupa? Karena mereka fokus kepada persoalan. Ketika kita fokus kepada persoalan, maka kita lupa dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka itu memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin juga dalam kehidupan ini kita lebih terfokus kepada persoalan. Mungkin saja masalah di tempat kita bekerja, dalam urusan pekerjaan kita, bisnis kita yang saat ini kurang lancar, toko-toko kita yang mungkin saat ini sedang sepi, mungkin juga hubungan-hubungan kita yang saat ini sedang rusak, finansial kita yang tidak stabil, atau juga kesehatan kita yang saat ini sedang menurun. Tetapi saya ingin mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ketika fokus kita hanya kepada persoalan, maka saat itu kita telah kehilangan iman dan kita berada dalam ketakutan. Sebaliknya, jika fokus kita kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan.
dan Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk lepas dari persoalan. Yang kedua, pengintai yang melihat pengharapan. Kita akan baca Bilangan 13 ayat 30, kemudian pasal 14 ayat 6 sampai 9. Saya akan baca untuk kita semua. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Saudara yang terkasih, di sisi lain ada dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memandang situasi tersebut dengan kacamata iman. Mereka berkata dengan tegas bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Mengapa Kaleb dan Yosua begitu yakin? Karena Kaleb dan Yosua tidak melihat kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka melihat kekuatan Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan yang telah menuntun mereka sampai sejauh ini adalah Tuhan yang akan menuntun mereka untuk sampai kepada kemenangan. Pengharapan mereka tidak didasarkan pada keadaan, tetapi didasarkan pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Pengharapan sejati datang bukan dari seberapa besar persoalan yang kita hadapi, tetapi dari siapa yang kita percayai. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk kita, rancangan yang penuh dengan pengharapan. Mengintai pengharapan berarti kita memilih untuk percaya kepada Tuhan meskipun keadaan terlihat mustahil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sering diperhadapkan dengan pilihan. Apakah memilih untuk mengintai persoalan atau mengintai pengharapan? Seperti 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, kita bisa saja melihat hal yang sama, tantangan hidup dan persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana respon kita akan menentukan hasilnya. Jika respon kita benar, maka hasilnya akan baik. Jangan biarkan persoalan menguburkan pengharapan kita. Ingatlah bahwa Tuhan yang memimpin kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya bagi kita. Seperti Yosua dan Kaleb, marilah kita memilih untuk melihat pengharapan dalam janji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap raksasa-raksasa di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau yang memimpin kehidupan kami dan akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih, berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman ini melalui media sosial YouTube. Terima kasih. Kami mengakhiri renungan hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam video renungan kita selanjutnya. God bless you.